Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, masih di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita hari ini, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang menjagai dan melindungi kehidupan kami, Bapa yang memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan anugerah Tuhan, kami masih dipelihara dengan baik hingga saat ini. Terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami tentang kebenaran firman-Mu, mampukan kami melakukannya supaya Tuhan, hidup kami sungguh selalu menyatakan Tuhan Yesus, dan kami boleh memberikan kasih bagi sesama kami. Dan biarlah Bapa, kuasa firman Tuhan terus menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami serahkan perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, dikenal oleh banyak orang tentu sangat menyenangkan. Namun, seberapa banyak orang yang mengenal kita tidaklah lebih penting daripada sebagai apa kita dikenal oleh orang lain. Apakah kita dikenal oleh orang lain sebagai provokator atau orang Kristen yang sungguh membawa kasih Tuhan di kehidupan kita? Saudaraku, belakangan waktu ini begitu banyak saudara-saudara Kristen kita yang mengalami persekusi saat melakukan peribadahan karena nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah semakin dikenal banyak orang lain. Tetapi bagi kita yang percaya, ini merupakan jalan bagi kita menyatakan kasih Tuhan Yesus ke sesama kita yang belum mengenal Tuhan Yesus secara benar. Melalui peristiwa ini saudaraku, Yesus menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan di sisi lain, Ia juga mengajarkan bagi kita tugas pemberitaan Injil. Ia tidak hanya memanggil kita untuk menjadi murid yang mendengarkannya, tetapi juga menjalankan amanat agung, yakni mengajar segala sesuatu yang Ia perintahkan kepada kita. Saat kita sudah mengalami kasih Allah dan memulihkan kita, haruslah kita menceritakan dan memberitahukannya kepada semua orang. Terlebih apalagi saat kita mengalami tekanan dari pihak luar yang mencoba menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, jangan pernah bosan-bosan untuk menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam peribadahan kita, kepada keluarga, kenalan, sahabat, rekan kerja, atasan maupun orang yang belum kita kenal. Mari saudaraku terus perkenalkan Kristus kepada banyak orang di banyak tempat. Ceritakanlah tentang Kristus dan beritahukanlah perbuatan kasih-Nya melalui hidup kita hari demi hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Atas firman-Mu hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan mau mengajarkan kami tentang kebenaran kasih Tuhan, bahwa ketika kami pun ditekan, ketika kami pun dihimpit oleh berbagai cobaan dari pihak luar, tapi kami masih diajarkan untuk melakukan kasih, menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh selalu mengasihi sesama kami, walaupun seringkali hati kami disakiti oleh sesama kami. Beri kami kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami. Pemulihan dan peningkatan kesejahteraan di bangsa dan negara kami biarlah terus terjadi. Pakailah pemerintahan yang sudah Tuhan tunjuk dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, demi untuk rakyat dan bangsa-Mu Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah terus menyatakan kasih Tuhan di dalam pelayanan mereka,
Biarlah mereka boleh sungguh melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jauhkan dalam diri setiap jemaat Tuhan keegoisan, kedengkian, kesombongan yang membuat jemaat Tuhan jatuh. Biarlah kami boleh mengalami kasih Tuhan senantiasa, dan kami selalu menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Pakailah gereja Tuhan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan, supaya nyata kasih Tuhan bagi banyak orang. Terlebih Tuhan, belakangan ini begitu banyak terjadi persekusi bagi jemaat Tuhan, bagi rumah ibadah Tuhan. Kami berdoa untuk mereka orang-orang yang merusak ataupun mengganggu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ubahkan dan jamah mereka, sehingga terjadi pemulihan dalam diri mereka. Sungguh bisa mengenal Tuhan Yesus yang benar dalam hidup mereka, dan mereka tidak lagi melakukan hal yang dapat merusak, dapat mengganggu khalayak banyak orang. Biarlah kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, sehingga mereka tahu apa yang mereka perbuat. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi keluarga kami. Terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga kami selalu dilindungi dan dijagai, sehingga di dalam beraktivitas boleh tenang dan damai ya Tuhan, jauh daripada mara bahaya dan kecelakaan. Biarlah keluarga kami selalu menyatakan Tuhan juga dalam kehidupan kami, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati juga pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha kami, sungguh kami boleh mencukupi segala kebutuhan kami, dan juga kami boleh membantu sesama kami yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan untuk bijak menggunakan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga berkat Tuhan sungguh boleh menjadi berkat yang membawa sukacita dan damai di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami, agar kami tetap di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan melindungi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.